Buatan kitab Syekh Al-Alim Al-Alamah Sahib kitab Irsyad Al-Ibad Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Milibari ووجه المصلى علي بن عوف بن سلف الصالح وعلى حضرة المصلى علي بن عوف قام سيدنا خسرو الشيخ من جبير وجه المشايخ صارندي وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu annal imana sesungguhnya iman billahi kepada Allah itu i'tiqadun, itu suatu i'tiqad, suatu keyakinan. Annahu sesungguhnya Allah wahidun itu esa, la nadhira tidak ada yang membandingi itu mawjud lahu bagi Allah, tidak ada yang bisa membandingi lahu bagi Allah fi dzatihi di dalam zatnya Allah wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Jadi tidak akan ada yang bisa membandingi kepada Allah dalam zatnya maupun sifatnya. Wala syarika dan tidak ada yang menyekutukan. Wala syarika dan tidak ada yang menyekutukan lahu bagi Allah fil uluhiyati di dalam sifat ketuhanannya Allah. Fil uluhiyati di dalam sifat ketuhanannya Allah. Wa huwa utawi uluhiyah atau sifat uluhiyah. Wahiyah dan utawi uluhiyah istihqaqul ibadah itu adalah yang menghaki untuk disembah. Jadi sifat uluhiyah ini adalah yang menghaki, yang berhak untuk disembah. Bahasa namanya yang berhak untuk disembah. Wa annahu dan sesungguhnya Allah qadimun zat yang maha dahulu, labtida'a tidak ada permulaan itu mewujud liwujudi pada wujudnya Allah, wabakin dan yang punya sifat kekal, lantiha tidak ada puncaknya, tidak ada polnya, itu mewujud li abadiyati pada sifat keabadiannya Allah, li abadiyati pada sifat keabadiannya Allah. Jadi Allah itu qadim, dulu tanpa ada permulaannya, kekal tanpa ada akhirnya. Jadi kalau kita masih berkecimpung berpikir kapan adanya, kita berpikir banyak, Tuhan itu kapan adanya ya? Kapan adanya? Terus di mana tempatnya? Maka itu berarti kamu masih kamu masih terlingkup dalam ruang dan waktu. Allah itu harus lepas daripada ruang dan waktu. Allah itu harus, karena semua yang ada di ruang dan waktu itu terkena hukum rusak. Semua yang ada di dalam ruang dan waktu itu terkena hukum rusak. Mustahil bagi Allah terkena hukum rusak. Misalnya kalau kamu bicara, kapan adanya si fulan ini ada, kapan adanya, tahun ini baru ada. Dia di mana? Tempatnya ada di sini. Dunia ini bintang itu kapan adanya? Adanya di mana? Ruangannya di sana. Bumi ini ada di mana? Bumi ini kapan adanya? Tempatnya di mana? Semua yang membutuhkan ruang dan waktu itu adalah hukumnya makhluk, dan dia terkena hukum rusak, dan itu mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah terkena hukum ruang dan waktu. Sebab yang menciptakan ruang dan waktu itu Allah. Otak kita nggak mampu keluar daripada ruang dan waktu itu. Otak kita tidak mampu untuk berbicara lepas daripada ruang dan waktu.
maka Allah harus berada pada berada pada posisi di luar ruang dan waktu. So kita bicara ruang dan waktu berarti Allah terlingkup dalam hukum rusak, dan itu mustahil bagi Allah. Itu bicara tauhid itu seperti itu, ya. Jadi kenapa seperti itu? Al-Quran laisa kamitslihi syai'un wa laisa, tidak ada bagi Allah, laisa tidak ada, laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai Allah syai'un, sesuatu apapun juga. Jadi kalau kamu menyerupakan kapan adanya berarti waktu, di mana tempatnya berarti ruang, dan Allah kalau kamu menyamakan berarti butuh ruang dan waktu, dan itu mohal bagi Allah, ya, mohal bagi Allah. Maka qadimun lam tidak li wujudi wa baqin lan tihaa li abadiyatihi. Wa bil malaikati, dan dan dengan iman dengan malaikat-malaikatnya Allah. Wa bil malaikati, dan dengan iman dengan dan iman dengan malaikatnya Allah. I'tiqadun, itu meyakini, annahum, sesungguhnya malaikat, mukramuna, itu dimuliakan semuanya. Mukramuna itu mulia-mulia semuanya. Layak sunat, tidak pernah maksiat siapa malaikat Allah kepada Allah. Ma, pada perkara amara, yang perintah siapa Allahum pada malaikat. Amara, yang perintah siapa Allahum pada malaikat. Wa yaf'aluna, dan mengerjakan siapa para malaikat, ma, pada perkara yu'maruna, yang diperintahkan siapa mereka. Shadiquna, yang membenarkan siapa para malaikat. Shadiquna, yang jujur, yang membenarkan siapa mereka. Bima, di dalam perkara akhbaru, yang mengabarkan siapa mereka. Bihi, dengan ma. Jadi yang dinamakan malaikat, kita punya keyakinan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia-mulia, yang tidak pernah maksiat sama Allah, dengan apa yang diperintahkan Allah, mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah. Shadiquna fi ma'ahbaru bih, yang benar apapun juga yang dikabarkan oleh para malaikat. Shadiquna, yang benar siapa mereka, bi, dengan ma ahbaru. Jadi itulah malaikat. Makhluk manusia itu tipenya macam malaikat, itu adalah makhluk yang tidak pernah maksiat sama Allah. Setan itu adalah makhluk yang selalu maksiat kepada Allah. Manusia itu bainahuma. Manusia itu di antara keduanya, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling jahat. Manusia kalau memperturutkan nafsunya, maka dia turun, summa radadnahu asfala safilin, maka akan turun derajat manusia pada serendah-rendahnya derajat manusia ini, ya. Tetapi kalau dia menjadi orang yang sangat baik, orang soleh yang luar biasa, maka dia bisa melampaui malaikat. Dia menyamai, bahkan melampaui malaikat. Para nabi-nabi itu kedudukannya lebih mulia daripada para malaikat. Paham ya? Kamu milih yang mana? Milih ketarik menjadi setan atau ketarik menjadi kedudukan malaikat? Hah? Mau menjadi bagaimana kalian? Tergantung ya, bapak-bapak. Wabil kutubi, dan dengan iman dengan kitab-kitabnya Allah. I'tiqadun, itu keyakinan, anna, sesungguhnya kutub, kalamullah, itu kalamnya Allah, al-azali, yang dulu tanpa batas, al-qaimu, yang tegak bidzati, dengan zatnya Allah, al-munazzahu, yang disucikan, anil harfi, daripada huruf, wasauti, dan suara. Wa anna kullama, dan sesungguhnya tiap-tiap perkara, tadammanat, yang mengandung apa? Tadammanat, yang mengandung apa? Ma, itu hakun. Ma, tadammanat, yang mengandung apa? Ma, hu, kepada. Wa anna kullama, dan sesungguhnya tiap-tiap perkara, tadammanat, yang mengandung apa? Kullama, hu, kepada, ya, apa ya?
Tadammanat yang mengandung hu kepada ma itu hakun, itu hak. Wa Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala manul Allah anzala menurunkan siapa Allah kepada kutub ala ba'di rusulih atas sebagian utusan-utusannya Allah di alfadin dengan beberapa lafaz hadisatin yang baru fi alwahin di dalam beberapa lampiran au ala lisanil muluk atau atas lisannya para malaikat. Jadi kalau kita meyakini kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah al-azali, kalamullah yang dahulu tanpa batas. Bangun, jangan tidur-tidur, lihat kitabnya kamu itu, yang dibaca malah tidur-tidur. Jadi kitabnya Allah itu adalah kitab, ya, meyakini kitab Allah itu adalah kalamullah al-azali, jadi kalamullah yang dahulu. Jadi kamu jangan menganggap apa ini Al-Quran, kalau Al-Quran ini hadis ini, yang ini hadis, tapi kalamullah ini, kalamullah yang hakikatnya itu adalah kalamullah al-azali, yang zaman dahulu tanpa batas, kalamullah al-azali. Kalamullah al-azali, tapi jangan ini cetakan, tapi kalamullah al-azali isinya sama, yang dulu kemudian yang diturunkan kepada malaikat isinya sama dengan kalamullah al-azali itu. Paham ya? Terus dua alfan hadisin ala wabirusuli, dan dengan iman dengan utusan-utusannya Allah. I'tiqadun, itu meyakini Allah sesungguhnya Allah arsala mengutus siapa Allahum pada Rasul ilal khalqi pada makhluknya Allah. Wa nazzaha, dan mensucikan siapa Allahum pada Rasul an kulli wahimatin, daripada tiap-tiap cacat, wa naqsin, dan kurang. Wahum maka utawi Rasul maksumuna, itu maksum semuanya. Maksum itu artinya terjaga dari dosa-dosa, minas shaghair, daripada dosa-dosa kecil, wal kabair, dan dosa-dosa besar, qablan nubuwah, sebelum diangkat jadi nabi, wa ba'da, dan setelah diangkat jadi nabi. Jadi kita meyakini kalau Rasulnya Allah itu diutus oleh Allah untuk makhluk, dan mereka semua disucikan oleh Allah. Amin kulli wahimatin wa naqsin. Wa hum maksumuna minas shaghair wal kabair qabla nubuwwah wa ba'daha. Jadi kita meyakini bahwa utusan Allah itu selalu terjaga maksum dari dosa kecil maupun dosa besar, ya, sebelum diangkat jadi nabi maupun setelah diangkat jadi nabi. Dan inilah seharusnya para petugas-petugas dai-dai, pada petugas-petugas dai-dai itu harus menjaga ini. Minimal harus berupaya untuk mencontoh perilaku para rasul. Perilaku para rasul itu yang menjaga atau terjaga dirinya dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Nah, kalau kiai, kalau ulama, kalau dai, kalau santri masih kemungkinan terjebak dalam dosa-dosa. Maka oleh karena itu kita harus lebih banyak memperbanyak istighfar kepada Allah dan berupaya sekuat tenaga untuk tidak terjebak dalam hal-hal kemaksiatan itu. Bagaimana efektif dakwah kita kalau ada seorang dai pelaku maksiat kemudian mengajak orang untuk meninggalkan maksiat? Efektif apa tidak? Wahai jamaahku semuanya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, takwa itu adalah imtisalul awamir wastinabun nawahi. Yang dinamakan takwa itu mengikuti seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pak ustaznya malah tarikus sholat, ninggalin sholat. Efektif apa enggak? Pak ustaznya malah pacaran. Apa tidak? Ada atau tidak?
Ada atau tidak? Pak Ustaznya malah ikut-ikut judi. Naudzubillah. Yang paling kronis itu bukan masalah itu. Pak Ustaznya itu yang namanya iman takwa itu berarti iman dan takwa bisa berkualitas harus dengan ilmu. Ustaznya tidak pernah ngaji ilmu. Ilmu dasar pondok pesantren, saya kasih tahu kalian ya. Standar kurikulum pondok pesantren itu tingkat MTS, MTS SMP lah ya, SMP itu melalui beberapa, namanya tauhid itu namanya aqaidud diniyah, terus nanti aqidatul awam, ini kitab-kitab, yang nomor 2 lah Badul Amali, yang berikutnya lagi nanti Kifayatul Awam, yang berikutnya lagi Jawahirul Kalamiyah, yang berikutnya lagi Ummul Baraghin. Kalau dalam fikih Sulam Sabina, Sulam Taufik, Fatul Qorib, Fatul Mu'in, nahunya apa itu Jurumiyah, terus Imriti ya, kemudian Alfiyah. Kalau ilmu apa itu ilmu yang berkaitan dengan hikmah, Nasohul Ibad, Irsadul Ibad, Hikam, ada Ihya Ulumuddin. Lu ustaznya tidak pernah belajar sama sekali. Tak repot ya. Mari kita tingkatkan kualitas iman. Iman itu harus dengan ilmu. Harus tahu ilmu tauhid. Lu tidak pernah hatam ilmu tauhid. Lu gimana? Gini apa betul? Laras apa betul? Makanya harus ngaji gitu loh. Jangan hanya mohon maaf ya. Tidak bisa seseorang itu tidak bisa ditutupi ketidakbisaan kamu, artinya kebodohan kita itu dibodohi masyarakat. Karena aku sudah disebut ustaz, yang penting saya kesana kemari pakai sorban, tasbihnya di bawah, ya, tasbihnya di bawah kanan kiri, pakai imamah. Tidak bisa dibodohi seperti itu. Kebodohan kamu itu tidak bisa ditutup dengan sorban kamu. Kebodohan kamu tidak bisa ditutup dengan jubah kamu. Kebodohan kamu tidak bisa ditutup dengan tasbih kamu. Tapi kebodohan kita hanya bisa ditutup dengan ngaji, dengan belajar. Paham? Makanya jangan malas-malas. Kadang belajar ngaji yang sungguh-sungguh. Harus berhasil, harus ya. Paham? Ya Allah. Sokon tiba. Terus semua. Wabil yaumil akhiri, dan dengan apa itu, dan dengan mengimani dengan hari kiamat. Wahwa utawi wabil yaumil akhir, wahwa utawi yaumul akhir minal mauti, daripada kematian, ila akhirima, sampai akhirnya perkara yaqau yang terjadi apa? Alai mayaqau, yang terjadi apa? I'tiqad wujudi, itu meyakini wujudnya hari kiamat. Wama, dan perkara istamala yang istamala yang mengku atau yang mencakup alaihi atasma min su'alil malaken, daripada pertanyaan kedua malaikat, wa namil kubri, dan kenikmatan kuburan, qabla nubuwah wa ba'da bil yaumil akhir, wa na'imil qabri, dan kenikmatan kubur, au azabih, atau azab kubur. Bahwasanya di kubur itu kita harus meyakini bahwa kita akan ditanya oleh malaikat sebagai seleksi. Siapapun juga yang masuk akan diseleksi. Itu seleksi, kamu akan dikelompokkan mana? Oh, kelompoknya Abu Jahal, kelompok Jajal, atau kelompoknya Kanjeng Nabi kamu. Kamu tinggal pilih, hidup kamu tuh tinggal pilih. Kamu mati nanti dengan kelompoknya siapa? Kalau kamu kelompoknya Bejal, kalau Nabi, atau kelompoknya Namrud, atau kelompoknya Fir'aun, tinggal pilih hidup kamu itu. Dan kita nanti di sana alam kubur itu ada nikmat, ada kenikmatan, ada siksaan. Dalam kubur itu ada kenikmatan, ada siksaan.
Kita di sana meyakini wabil ba'si, hari kebangkitan, wal jaza, dan hari pembalasan. Diartikan, diartikan. Nah, wabil wal hisabi, dan memperhitungkan amal, wal mizan, dan timbangan amal kita. Hisab itu memperhitungkan amal-amal kita, wal mizan, dan timbangan apa itu amal kita ini. Wasurati, dan suratul mustaqim, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Wabil qadari, dan dengan yakin atas takdirnya Allah. Itu i'tiqadun itu meyakini annama, sesungguhnya perkara, qadara, yang memastikan siapa Allah kepada siapa Allah fil azali, di dalam waktu yang dahulu tanpa batas, la buddha, pasti, min wuquhi, daripada terjadinya ma qadarullah, apa yang ditakdirnya Allah. Wama, dan perkara lam yuqaddir, yang tidak mentakdirkan siapa Allah kepada ma, yastahilu, mohal, apa wuquhu, terjadinya malam yuqaddirhu. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, malur Allah, qaddara, mentakdirkan siapa Allah, al khaira, pada kebaikan, wasyarra, dan yang tidur wasyarra, dan kejelekan, qabla khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainat, dan sesungguhnya semua makhluk hidup, anna jami'al kainat, dan sesungguhnya semua makhluk hidup itu biqadaihi, itu dengan qadanya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa? Ahmad, sama Imam Ahmad, wal Hakim, dan Imam Hakim, an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah, radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala ngendika, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, jaddidu, memperbaharuilah kamu semuanya, jaddidu, memperbaharuilah siapa kamu semuanya, jaddidu, memperbaharuilah siapa kamu semuanya, imanakum, pada iman kamu semuanya. Kil, ditanyakan, para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, wa kaifa, dan bagaimana nujaddidu, memperbaharui siapa kami, imanana, pada iman kami ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Qala, bersabda Nabi, fa'aksiru, maka memperbanyaklah kamu semuanya, min qauli la ilaha illallah, dari ucapan la ilaha illallah, ya, daripada memperbanyak ucapan zikir la ilaha illallah. Itu caranya kamu memperbarui, mentasjid, memperbarui iman kamu, perbanyak zikir la ilaha illallah itu loh. Ya, makanya ketika zikir la ilaha illallah jangan malah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mantep. Ketika la ilaha illallah, la ilaha, itu kurang mantep. Allahnya itu mantep kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mantep zikir itu perbanyak. Ini perintahnya Rasulullah, perbanyak ya. Wasyakhani, dan dua guru Bukhari Muslim, Ana Utsman bin Malik, yang diriwayatkan Syakhani, Ana Utsman bin Malik, diriwayatkan daripada Utsman bin Malik, innallaha, sesungguhnya Allah, qad harrama, sungguh mengharamkan siapa Allah, alan nari, atas api neraka, man, pada seseorang, qala, yang mengucapkan siapa man, la ilaha illallah, yabtaghi, yang mencari siapa man, bidzalika, dengan itu ucapan, wajhallahi, pada ridhonya Allah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu benar-benar
mencari ridhonya Allah bukan karena pamer, bukan karena ujub, bukan karena sum'ah, bukan karena untuk mencari perhatian orang, tapi benar-benar ikhlas karena mencari ridhonya Allah. Wa Ibnu Asakir, dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir an Ali, diriwayatkan Imam Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddasa, menceritakan ni kepada saya. Rasulullah menyatakan haddasa, menceritakan ni kepada saya. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Qala, berkata Jibril, yaqulu, berfirman. Ini hadis qudsi. Yaqulu, berfirman siapa? Allah Ta'ala malu Allah, la ilaha illallah, utawi kalimah la ilaha illallah, khisni, itu bentengku, itu bentengku. Waman, maka barang siapa, dakhala, masuk siapa, manhu, kepada khisni, amina, maka aman siapa orang, min azabi, daripada siksaanku. La ilaha illallah, bentengnya Allah. Barang siapa mau masuk dalam bentengnya Allah, maka orang itu akan selamat daripada azab neraka, azabnya Allah. Wa Tabarani, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi Darda, diriwayatkan daripada Darda, laisa, tidak ada, min abdin, dari seorang hamba, yaqul, yang mengucapkan sama abad, la ilaha illallah, pada kalimah la ilaha mi'ata marrah, pada 100 kali, illa ba'asallah, kecuali akan membangkitkan hu kepada man, siapa? Allah yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat, wa wajhu, dan utai wajahnya man, kal qamar, seperti bulan purnama, kal qamar, seperti bulan, lailatul badri, di dalam malam purnama, walam yurfa, dan tidak ditinggikan, li ahadin, pada seseorang, yaumaidin, pada hari itu, apa amalun, apa suatu amal, afdol, yang lebih utama, min amalihi, daripada amalnya orang, min amali, daripada amalnya orang, ilaman, kecuali seseorang, qala, yang mengucapkan siapa man, misla qaulih, sepadannya ucapannya man, auzada, atau melebihi siapa man. Jadi tidak ada yang bisa melebihi kedudukan orang itu, derajatnya orang itu, kecuali orang itu, orang lain yang punya amal yang sama dengan orang itu atau lebih banyak. Jadi kalau bisa punya zikir minimal la ilaha illallah 100 dalam sehari semalam, ya, itu orang yang kepingin nanti di akhirat wajahnya seperti bulan purnama, wajahnya seperti bulan cemerlang yang indah, luar biasa. Kalau kamu di dunia ada yang kayak wajahnya seperti bulan purnama? Ada. Artinya cemerlang, bercahaya seperti bulan purnama. Kalau kamu ingin seperti itu, jangan ditinggalkan zikir la ilaha minimal 100. Kalau di pondok kita di sini, berapa kali setiap pagi kita? 300. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adadama. Masya Allah, itu luar biasa, ya. Yang penting ikhlas karena Allah. Kamu ikhlas tidak karena Allah. Nah, itu yang penting, ya. Penting ikhlas karena wa Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah, Ummi Hani, diriwayatkan Ummi Hani, la ilaha illallah, kalimat la ilah, la yasbiqu, tidak ada yang bisa melampaui, tidak bisa melampaui kepada la ilah, apa amalun, apa suatu amal, wala tatruku, dan tidak bisa meninggalkan la ilaha illallah, wala tatruk, dan tidak meninggalkan apa la ilaha illallah, zanban, pada dosa. Amal yang tidak bisa dilampaui itu adalah zikir la ilaha illallah, dan kemudian tidak ada suatu zikir la ilaha illallah itu kecuali akan tidak ditinggalkan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu. Wa Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa Nasai, dan Imam Nasai, an Jabir, diriwayatkan daripada Jabir,
Afdhalu zikr utawi utamanya zikir la ilaha illallah. Wa afdhalu doa dan utamanya alhamdulillah. Nah, itu akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu berdoa itu wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.